Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Keluarga Misterius. Semoga kita dan kalian semua masih tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan dalam segala urusan apapun. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan kisah misteri yang berjudul Tumbal Gadis Perawan. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Tak perlu lama-lama lagi. Mari kita lanjutkan ceritanya. Jumat pukul setengah 8 pagi. Ketiganya sudah sampai di rumah teman Cantika menggunakan mobil hitam kesayangan Bian. Cantika dengan diikuti Bina dan Bian dari belakang, mengetuk pintu beberapa kali, sambil meneriakkan kalimat. "Tante, Om, ini Cantika." Pintu pun dibuka. Terpampang seorang wanita parubaya, dengan lingkaran hitam di kedua matanya. Mungkin saja beliau semalam menangis. Cantika, tumben mampir. Ada apa?" tanya wanita itu. Terlihat sekali, dirinya berusaha tersenyum dengan alami, tapi tidak bekerja. Putrinya yang sakit, tampak membuat kejiwaannya lumayan terguncang. Kasihan sekali. Bina menatap ibu wanita bertubuh tinggi itu. Bina lekas mengambil alih percakapan, dan kemudian berkata, "Maaf sebelumnya, Bu. Kami hanya ingin menanyakan tentang kronologisnya. Kenapa putri ibu bisa sakit seperti sekarang? Ibu tidak keberatan kan?" Tatapan lesu berubah menjadi binar penuh harap. Wanita itu dengan senang hati menyambut tamunya dan mempersilahkan mereka masuk ke rumah. Beliau segera menyeduh teh hangat untuk 3 orang. Di ruang tamu, Ibu Anaya bercerita tentang putrinya yang suka sekali dengan hal mistis ketika masih remaja. Dan Cantika sebagai sahabat dari kecil langsung mengamininya. Nina, nama gadis cantik berkulit Melayu itu. Ia tertarik dengan boneka Furby yang sempat membuat heboh jagat maya sebulan yang lalu. Awalnya Nina memang meminta izin kepada Anaya untuk membeli boneka itu. Tapi karena tidak diizinkan, Nina membelinya dengan sembunyi-sembunyi. Anaya sama sekali tidak tahu kapan putrinya membeli boneka. Yang ia tahu, Nina sudah pingsan di kamarnya dengan keadaan bersimbah darah yang mengucur dari lehernya, pipinya, dan salah satu jemarinya terputus. Entah apa yang terjadi, tapi boneka sialan itu berdiri dengan tegak tanpa lecet sedikit pun. Anaya langsung membuangnya keluar jendela kamar putrinya yang ada di lantai 2. Setelahnya ia tidak melihat lagi keberadaan boneka itu. Mendengar penjelasan dari Bu Anaya, Bina mulai mengolah informasi tersebut di dalam otaknya. Jemari telunjuk dan jempol saling terhubung dan menopang dagunya sebagai penyangga untuk berpikir keras. Namun tiba-tiba, gawai Bian bergetar. Bina sempat melihat nomor yang tertera pada layar gawai dengan tanpa nama. Kemudian Bian meminta izin terlebih dahulu untuk mengangkat panggilan itu. Alisnya mengernyit. Sesungguhnya Bina cukup penasaran, ingin tahu apa yang akan Bian bicarakan. Padahal biasanya ia tidak pernah ada keinginan untuk melakukan sesuatu yang tidak sopan begitu. Akhirnya Bina memutuskan untuk keluar rumah mengikuti si Bian. Bina membuka pintu dengan perlahan, agar Bian tidak menyadari kehadirannya. Bian tampak berbicara dengan gawai di telinga, dan membelakangi si Bina. Dalam percakapan itu, Bian beberapa kali menyebutkan kata boneka, tetapi tidak begitu jelas apa maksudnya. Bisa saja itu hal yang cukup serius, atau mungkin boneka untuk hadiah saja. Entahlah. Otaknya justru berpikir,
kalau Bina adalah pelaku utama dalam kasus boneka Furby ini. Bina menggeleng tidak percaya dengan tuduhannya sendiri. Mana mungkin itu terjadi? Bian adalah orang yang tidak percaya dengan hal mistis. Sangat tidak masuk akal kalau dia pelakunya. Gumam si Bina. Kenapa juga aku berpikir random seperti ini? Mending aku pastikan saja. Bina tidak setuju dengan pemikirannya. Lalu menghampiri Bian, yang baru saja menutup teleponnya. Bian, siapa? Bian menoleh. Netranya tampak membulat, melihat Bina ada di belakang. Ia bertanya dengan suara kaku. Kamu mendengar semuanya? Tanya si Bian. Memangnya kenapa kalau aku dengar semua? Tanya balik Bina, sambil melipat tangan di dada. Sebaliknya, Bian justru tersenyum, membuat alis Bina menyatu, karena bingung dengan reaksi matanya. Bukan kok, bukan apa-apa, cuma teman. Katanya pengen cari hadiah buat pacar. Aku saranin suruh beli boneka saja. Tutur si Bian. Oh, gitu. Sebelum bertanya lagi, Bian segera memeluk pinggang Bina, mencium keningnya, lalu berbisik tepat di telinga. Kamu mau kan balikan lagi? Aku minta maaf deh. Degup jantung Bina serasa meloncat dari tempatnya. Perlakuan Bian membuat empunya terkejut. Tapi di sisi lain, ia suka diperlakukan begitu. Saat itulah, manik hitam kecoklatan Bian tampak berkilau di matanya. Bina tersenyum lembut dan mengangguk tanpa perlawanan. Ya sudah, jawab Bina mengiyakan. Mereka berdua akhirnya kembali menjadi sepasang kekasih. Namun hal itu tidak menyurutkan niat Bina untuk menyelidiki kasus tentang boneka Furby. Walaupun telah kehilangan jejak tersangka utama, setidaknya mereka mendapat banyak informasi dari internet. Karena beberapa hari ini, Bina, Bian, dan Cantika memfokuskan pencarian di internet. Mereka berkumpul di kamar Cantika dan saling bertukar informasi. Beruntung semuanya sedang libur kuliah, sehingga tidak begitu banyak halangan dalam mengumpulkan artikel yang berhubungan dengan teori dan kisah mistis si boneka. Kalau berdasarkan artikel ini, boneka memang bisa dijadikan perantara dunia lain dengan dunia kita. Tapi di sini tidak dijelaskan boneka seperti apa yang biasanya digunakan. Tutur Bina menyimpulkan sebuah artikel yang ia baca dari PC Cantika. Bina dan Cantika langsung mendekat dan menunduk, ikut membaca artikel yang Bian temukan. Mungkin memang tidak perlu sedetail itu kan? Yang penting boneka. Tanya Bina sambil menatap Bian. Di samping itu Cantika berdiri tegap kembali, lalu duduk di pinggir kasur. Aku pernah dengar dari teman, kalau benda mati yang menyerupai makhluk hidup bisa jadi tempat tinggal mereka. Ucap Cantika sambil menekan kata mereka dalam kalimatnya. Serius? Kok aku baru tahu ya? Bina terlihat antusias, lalu berlari untuk duduk di samping Cantika. Apa teman kamu indigo? Cantika menggeleng sambil meringis. Tidak sih, dia orang yang religius. Cuma dalam kitabnya ada penjelasan soal begituan. Itu juga katanya sih. Aku tidak tahu pastinya. Menurutku, ucapan temanmu itu ada benarnya. Dalam film-film horor yang mengangkat teror sebuah boneka, mungkin memang berasal dari kisah nyata. Cuma karena kita tidak pernah ada di posisi itu, pasti susah percaya. Ucap Bian panjang lebar, sudah berdiri tepat di depan Bina sejak tadi. Cantika dan Bina saling memandang, berkomunikasi dari tatapan matanya. Lalu mereka pun mengangguk. Benar, aku setuju, kata Bina.
Ya, aku pun setuju, sambung Cantika. Hembusan nafas terdengar dari Bian. Kemudian ia duduk di lantai. Lalu, apa kalian menemukan sesuatu tentang boneka dan si cowok mencurigakan itu? Tanyanya. Ada satu, jawab Bina. Mengalihkan fokus teman dan pacarnya secara bersamaan. Kesimpulan dari artikel yang aku baca, boneka juga bisa dijadikan alat pesugihan. Kalau di Indonesia yang begitu sudah biasa, entah di luar negeri. Ujarnya melirik gawai di tangan kanannya. Aku pikir sama saja, boneka Furby berasal dari luar. Tapi rumor yang beredar itu sepertinya bukan sekedar rumor, ucap Cantika. Mereka bertiga terus bertukar pikiran dan beradu argumen, hingga menemukan titik temu dari semua pencarian yang mereka lakukan, yaitu jika si pelaku merupakan orang yang melakukan pesugihan, berarti ada tumbal sebagai bayaran. Jelas kalau ada pengorbanan, pasti ada permintaan. Dalam hal ini, pelaku sepertinya meminta sesuatu yang besar kepada mereka, sehingga setiap 1 bulan sekali harus memberikan tumbal baru. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya mengetahui orang yang akan menjadi tumbal berikutnya? Agaknya sangat sulit. Mereka bertiga harus menunggu selama 1 bulan. Bagi Bina dan Bian, sudah 2 kali mereka menunggu. Semoga yang sekarang adalah yang terakhir, dan mereka bisa menangkap sang lelaki misterius itu. Mereka juga sedang memeriksa rumah Ibu Anaya, mencari dengan teliti. Siapa tahu boneka itu tersangkut di sela-sela perabotan rumah, atau terbuang di halaman. Namun nyatanya tidak ada sama sekali. Memang sudah hilang sepertinya. Setelah pencarian tiada hasil, Bina dan Bian berpamitan untuk pulang ke Jakarta. Mereka akan berkumpul kembali 1 bulan kemudian. Selama liburan, Bina ditugaskan menjaga toko kelontong milik tantenya, sambil menunggu berita atau artikel tentang boneka Furby. Ia sampai rela menunda kuliahnya, saking serius ingin menangkap pelaku pesugihan itu. Jika memang benar, lelaki itu adalah dalangnya, kapan beritanya muncul? Capek sekali rasanya, pikir Bina sambil melayani pembeli. Beberapa pelanggan kurang nyaman dengan Bina karena tidak berekspresi sama sekali dan sering tidak menjawab pertanyaan mereka. Sampai tandanya harus menepuk pundak Bina agar tersadar dari lamunan. Bina, kamu ngapain sih? Tuh lihat, pembelinya pada kabur, protes tantenya. Bina menoleh dengan sedikit terpelanjat, lalu tersenyum malu. Maaf tante, aku tidak fokus. Beliau menggeleng maklum, lalu berucap, kalau begitu fokus lagi, jangan bikin tante rugi dong. Iya tante, aku janji, aku tidak bakal ngelamun lagi. Melihat kesungguhan dari Bina, tantenya pun tersenyum lembut. Ya sudah, tante pergi dulu ya, ada urusan di luar sebentar. Bina meminjingkan matanya. Ia baru sadar, tantenya sudah berpakaian rapi, dengan pakaian model anak muda zaman sekarang. Jangan-jangan beliau mau berkencan. Senyum jahil terukir di bibirnya saat tantenya diboncengkan motor oleh seorang pria seumuran. Ketika sedang asik dengan pikirannya, tiba-tiba gawai di saku celananya bergetar. Bina lekas mengangkat panggilan telepon dari Cantika. Dalam panggilan tersebut, Cantika memberitahu Bina kalau berita itu muncul kembali. Dan lagi, korbannya seorang gadis. Bina yakin ini bukan kebetulan. Tika, kamu mikir hal yang sama nggak? Aku pikir tumbalnya harus cewek. Benar. Ternyata Cantika satu pemikiran dengannya. Tanpa bicara panjang lebar, mereka langsung memutuskan
pergi ke tempat tinggal korban ketiga setelah si Rana. Untungnya alamat sudah digenggam oleh Cantika, jadi mereka tinggal bertemu di tempat tujuan. Selepas itu Bina lekas mencari nomor Bian dalam gawainya, kemudian menempelkan layar datar itu ke pipi. Mendadak dari arah jalan raya, ada mobil hitam yang terparkir, tepat di depan toko kelontong tantenya. Kedua kaki jenjang, berlari keluar, dan mendapati Bian keluar mobil. "Bina, kamu sudah tahu beritanya?" tanya Bian sambil menahan pintu mobilnya. Anggukan mantap Bina berikan. Ia berkata, "Sudah, tadi Cantika nelpon. Aku juga sudah dapat alamatnya nih. Ayo, kita langsung ke sana saja." "Oke, ayo sekarang." Bian masuk mobil lagi, dengan Bina yang duduk di samping, selepas menutup toko tantenya. Mobil pun dihidupkan kembali, melaju menuju tempat tujuan. "Aku terus mimpi buruk sebulan ini." "Hah, serius?" tanya Bian dengan sedikit menoleh, dan alis terangkat. Bina mengangguk, makin mempererat genggamannya. "Iya, Rana muncul di mimpiku. Serem sekali kondisinya, seperti nyata." Mobil tiba-tiba berhenti, karena lampu lalu lintas berubah menjadi merah. Bian mendekap Bina saat itu, dan menenggelamkan kepalanya di dada. "Aku kan sudah bilang, jangan maksain. Jadi sekarang kamu maunya gimana? Hah?" Bina menatap manik hitam cemerlang itu, lalu membalas dekapan kekasihnya dengan erat. "Aku tidak bisa berhenti sekarang, Bi. Rana butuh bantuanku." Iya, udah. Aku bakal temenin kamu sampai beres." Bina mengangguk dan memejamkan mata selama berpelukan. Namun anehnya dalam kondisi seperti itu, ia mencium bau amis darah. Padahal pengaruh mobil masih menempel dengan baik pada gil AC. Bina membaui kaos yang dipakai oleh Bian, tapi asal baunya bukan dari sana. Kemudian mencium bau badan sendiri, bukan pula dari sana. "Kenapa, nak?" tanya Bian terheran dengan tingkah perempuan di depannya. "Aku mencium bau amis. Kamu tidak habis motong daging kan?" Bian menggeleng dengan alis yang terangkat. Ia otomatis mencium bau ketiaknya. "Tidak bau kok, perasaan kamu saja kali." Bina menyipit, memandang si Bian. Saat itu lampu merah berubah menjadi kuning. Mobil lekas melaju kembali. Bina pun duduk bersandar, dengan perasaan gelisah. "Sepertinya itu cuma perasaan kamu saja deh. Sudah, jangan terlalu dipikirkan." Sesampainya di tempat tujuan, yaitu rumah korban ketiga, dari boneka misterius. Rupanya Cantika sudah menunggu sejak tadi. Bina dan Bian turun, lekas berjalan menghampiri Cantika. "Gimana? Ada orangnya enggak?" tanya Bina. Sorot mata Cantika tampak risau. Beberapa kali menatap rumah berpagar besi putih, dan beralih menatap Bina lagi. "Ada apa, Tika? Jangan bikin aku penasaran dong," kata Bina penasaran. Cantika menunjuk jendela di lantai 2, dengan gorden terbuka. Kedua matanya memperhatikan kengerian yang amat sangat, menjalar ke seluruh tubuhnya. Itu, lihat!" serunya, disertai nafas yang tidak karuan. Bian dan Bina mengikuti petunjuk Cantika, namun mereka tidak melihat apa-apa. "Tidak ada apa-apa kok. Kamu mau ngasih tahu apa sih?" tanya Bina. Badan Cantika kian bergetar. Ia memegangi tangannya sendiri, lalu menatap kaku pada Bina. "Kalian beneran gak lihat?" tanya Cantika. "Tidak, aku tidak melihat apa-apa," jawab Bina dengan santai, sambil melipat tangannya.
Bina mencoba memincingkan mata ke arah jendela, sambil mendekat beberapa langkah. Tetapi hanya ruang gelap yang dilihatnya, dan tidak ada apapun. Bina menggeleng tanpa kata, kemudian menatap Cantika. Ketika itu, gemetar tubuh Cantika semakin kencang. Sementara Bina mencengkram bahu Cantika, karena merasa cemas. Tika, hei, sadar. Yang kamu lihat itu apa? Ayo kasih tahu aku. Pakiknya sambil mengguncang-guncangkan bahu temannya. Aku melihat ada apa Tika? Tidak disangka, Cantika tiba-tiba pingsan. Bian dengan sigap menangkap badan Cantika yang hampir tumbang. Bina terperanjat dengan kedua tangan menutup mulutnya. Dirinya lekas menyuruh Bian untuk memboyong Cantika ke dalam mobil dan mendudukannya di jok samping pengemudi. Setelah dibaringkan, Bian membeli air mineral dingin untuk Cantika atas permintaan si Bina. Karena Cantika yang tidak kunjung sadar, mereka membiarkannya di dalam mobil dengan AC menyala. Bagaimanapun juga, Bina harus segera menyelesaikan penyelidikan kali ini. Itu kenapa Bina memilih untuk tetap bertamu, meski tanpa Cantika. Setelah berada di depan pintu, Bina mengetuk 3 kali, menunggu jawaban dari pemilik rumah. Namun tidak ada yang menyahut. Bina pun mengetuk lagi, sambil menyebutkan nama penghuninya. Berharap kali ini ada seseorang yang menjawab. Jika tidak ada yang menjawab lagi, itu artinya rumah ini sedang ditinggal pemiliknya. Ya, tunggu sebentar. Suara seorang wanita terdengar. Untunglah ternyata masih ada penghuninya. Bina menoleh dan tersenyum kepada Bian, mengungkapkan rasa lega tanpa harus berkata. Mereka pun kemudian masuk setelah disambut ramah oleh pemilik rumah, yaitu Bu Safira. Sambil menunggu Tante Vira ke dapur, Bina dan Bian duduk dengan tenang di sofa ruang tamu. Mereka mengamati perabotan yang ada di sana. Ada beberapa lukisan lumayan besar, pot-pot bunga di setiap sudut ruangan, dan lemari untuk gelas beserta piring cantik. Tidak berselang lama, Tante Vira kembali dengan membawa 2 gelas kopi, 1 toples kue nastar, dan juga kue salju. Beliau menatanya di meja, lalu duduk di sofa samping Bina. Mereka pun mulai berbincang serius. Bina menyampaikan niat awalnya pada Tante Vira. Beliau tampak sangat bersyukur dan senang. Tanpa segan lagi, Tante Safira membawa Bina dan Bian masuk ke kamar putrinya. Ini kamar Via, kata Tante Vira sambil menyalakan lampu kamar. Tante sengaja matiin lampunya, soalnya sering kedengaran suara-suara aneh. Ujar Tante Vira. Suara aneh? Seketika Bina menatap Tante Vira, meminta penjelasan. Helaan nafas terdengar. Tante Safira melangkah menuju bingkai foto yang tersimpan di depan meja kecil samping kasur. Di dalamnya dipajang foto seorang gadis cantik dengan rambut pirang, tampak menggunakan kaos dan juga sneakers mahal. Viana memang suka nyobain hal-hal baru. Itu tidak masalah, selama tidak bahayain diri sendiri, kata Tante Vira seraya mengelus bingkai foto putrinya. Tapi beberapa bulan lalu, Via memang lagi suka hal-hal mistis dan horor. Terus dia beli boneka itu. Bonekanya lucu, jadi Tante biarin saja. Bentar, jadi kejadiannya 3 hari setelah beli boneka? Tanya Bian terlihat mulai tertarik. Tante Vira mengangguk lemah, seraya menyimpan bingkai fotonya. Ia menjelaskan dengan nada bicara yang pelan. Selama 3 hari,
Via kelihatan pucat. Tante pikir dia cuma sakit biasa saja. Jadi tante menyuruhnya untuk minum obat saja. Tante tidak menyangka anak yang dulunya ceria tiba-tiba menjadi pasien RSC karena insiden aneh itu. Bina langsung memeluk Tante Safira yang gemetar. Pada pelupuk matanya, terlihat mulai berair. Jadi Tante tahu kalau sakitnya Viana itu memang tidak wajar. Tanya Bina hati-hati. Tante Vira hanya menjawab pertanyaannya dengan anggukan saja. Tampaknya beliau sudah mencapai batas. Mungkin sebentar lagi akan menangis. Sebelum hal itu terjadi, Bina mulai bertanya lagi. Terus, boneka itu Tante simpan di mana? Tanya si Bina. Tante menguncinya di lemari. Pandangan mereka langsung tertuju pada lemari besar di kamar. Bian melangkah mendekat dan mencoba membuka pintu lemari, namun terkunci. Ia pun menoleh dan menggeleng pada Bina. Tante simpan kuncinya di mana, Tante? Tanya Bina seraya melepas pelukan. Tante Vira berjalan. Beliau kemudian mengeluarkan sebuah kunci dari saku celana. Lalu terbukalah lemari itu. Setelah Tante membuka kuncinya, di dalam terdapat boneka Furby dengan paruh mengatup sangat rapat. Ambil saja boneka ini. Tante sudah tidak mau lihat. Bina mengamatinya dengan seksama, lalu mengambil boneka itu. Kedua bola mata Furby memang agak aneh, menyatu seperti mata burung hantu. Tatapannya pun seperti mengikuti. Ketika mencoba membuka paruhnya, ternyata sangat sulit. Padahal boneka Furby yang ia lihat di internet bisa dibuka paruhnya. Mungkin ada tombol untuk membukanya. Gumam Bina sambil membolak-balikan boneka berbulu halus itu. Tapi tidak ada tonjolan apapun di badannya. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk menyudahi bertamunya dan pamit untuk pulang. Waktu sampai di depan mobil, Cantika sudah terbangun. Dia membuka pintu mobil dan menghampiri Bina yang memegang boneka. Itu bonekanya. Kalian sudah masuk ke sana. Bian hanya mengangguk. Sementara Bina menjawab. Iya, ini bonekanya. Tapi aku bingung harus melakukan apa sama boneka ini. Kita bisa memancing cowok itu dengan bonekanya. Kalau memang dia pelakunya. Saut Bian, diiringi dengan anggukan setuju dari Bina. Tiba-tiba Cantika berubah murung. Matanya tidak berani melihat boneka yang dipegang oleh Bina. Melihat reaksi itu, Bina jadi semakin penasaran dengan kejadian pingsannya Cantika. Oh ya, waktu kita sampai tadi, kamu lihat sesuatu kan? Kasih tahu aku dong, kamu lihat apa tadi? Tanya Bina menuntut. Badan Cantika otomatis menegang. Tampak kerongkongannya menelan ludah sangat berat. Itu, lirinya tertahan. Aku melihat orang gedor-gedor jendela. Dia mengeluarkan suara minta tolong, tapi seram sekali. Kupingku terasa jadi setengah budek. Serius itu yang kamu lihat? Cantika mengangguk pelan, lalu menatap Bina penuh harap, seraya menggenggam jemarinya. Tapi aku tidak mau menyerah. Nina harus sembuh seperti dulu. Bina tersenyum haru mendengar ucapan Cantika. Padahal dirinya sempat ingin menyerah karena mimpi buruk yang sama selama menyelidiki kasus ini. Tapi Cantika berbeda. Benar-benar teman yang sangat baik. Baiklah kalau begitu, kita harus menyusun rencana dulu. Setelah Bina menginterupsi, kedua perempuan itu mengangguk. Mereka pun masuk semua ke dalam mobil Bian dan berdiskusi di dalam. Kalau dari kasus sebelumnya,
Boneka itu biasanya hilang setelah dibuang. Jelas Bian seraya melirik keluar. Bagaimana kalau kita simpan bonekanya di tong sampah rumah ini saja? Sambungnya menatap kedua gadis yang ada di jok belakang. Kalau sudah begitu, terus kita buntutin dia. Tanya Bina dengan telunjuk menyentuh dagu saat berpikir. Menurutku lebih baik kita tangkap saja, terus laporin ke polisi. Setelah Cantika, Bina langsung mengangguk setuju dengan usulan itu. Alis Bian mendadak berjengkit, lalu menggeser duduknya lebih dekat. Apa kita punya cukup bukti? Tanyanya seraya memandangi Bina dengan lekat. Aku pikir enggak sih, jawab Bina ragu-ragu, seraya memeluk lebih erat boneka berbulu itu. Seketika Cantika mengempaskan tubuh pada sandaran jok cukup keras. Terus, kita harus gimana? Kamu ada ide lagi, Bian? Kita buntuti sesuai dengan usulan Bina. Selama itu coba saja kumpulin bukti. Tapi sebisa mungkin jangan sampai ketahuan. Pasti susah ya, soalnya kita bertiga. Kalau kesempatan ini gagal, belum tentu ada kesempatan lagi. Iya, kalau kesempatan ini gagal, belum tentu ada kesempatan lagi, kata Cantika. Berarti kita harus bagi tugas. Bian menatap kedua perempuan di hadapannya, saling bergantian. Aku yang membuntuti cowok itu duluan, lalu kalian tunggu instruksi dariku. Gimana? Tiba-tiba jemari Bina menggenggam erat tangan Bian. Sorot matanya menunjukkan kecemasan. Meski samar-samar, Bian bisa melihat kelengan tidak setuju dari Bina. Tidak apa-apa, nah. Nanti kalau aku butuh bantuan, pasti langsung telepon kamu kok. Bian tersenyum, sedikit membuat perasaan Bina membaik. Genggaman itu pun terlepas, dengan senyum tipis terlihat dipaksakan. Melihat dari ekspresi Cantika yang berubah datar, jelas sekali, ia tidak setuju dengan usulan Bian. Oke, sekarang kamu taruh bonekanya di tong sampah. Terus balik ke sini lagi. Kita tunggu cowok itu muncul. Ucap Bian memberi instruksi pertama. Pintu mobil dibuka. Bina keluar perlahan, sambil mengamati keadaan sekitar. Ia melangkah biasa, menuju rumah Tante Safira. Di sana terdapat tempat sampah berbentuk kotak di luar pagar. Bina menyimpan boneka Furby di dalamnya, dengan satu tangan menjepit hidung. Segera dia menutup kembali tutup tong sampah pelan-pelan. Setelah instruksi pertama selesai, kini giliran mereka untuk menunggu cowok itu datang. Pastinya akan sangat melelahkan. Terlihat dari kondisi Bina dan Cantika sekarang, mereka justru ketiduran, dengan saling bersandar satu sama lain. Hanya Bian saja yang melek. Keadaan semakin gelap. Penerangan hanya ada pada rumah-rumah yang berjajar di sisi jalan. Kendaraan lain pun sudah tidak ada yang lewat. Sehingga kondisi di kompleks perumahan ini sangat sunyi dan sepi. Mobil Bian pindah agak jauh dari rumah Tante Safira, supaya tidak dicurigai oleh tersangka. Mendadak dering ponsel Bina membangunkan pemiliknya. Tangannya merogoh benda pipi yang ada di saku jaket. Rupanya chat WA dari tantenya. Bina lupa tidak memberitahu terlebih dahulu tentang toko kelontong yang ditinggalkan. Pasti sebentar lagi tantenya akan menelpon, kemudian marah besar. Benar saja, tantenya langsung menelpon. Dia menghela nafas dalam-dalam, menghembuskannya dengan kasar, kemudian menempelkan gawai di kuping. Seketika suara dari seberang sana langsung menggelegar, membuat telinganya berdengung. Sementara Cantika terbangun karena tersenggol badan Bina yang condong padanya. Bian yang sejak tadi tidak bersuara, fokusnya jadi teralihkan. Siapa?
Tanya Bian. Tanteku, jawab Bina berbisik. Bian pun tidak bertanya lagi, membiarkan Bina dengan urusannya sendiri. Setelah obrolan Bina dengan tantenya selesai, seorang lelaki tampak mengendap-endap menuju rumah Tante Safira. Itu, tanya Bina memastikan, seraya menatap Bian. Iya, sepertinya. Mereka terdiam, mengamati dengan nafas yang ditahan. Sedangkan Cantika yang baru terbangun, sedikit agak linglung, menatap keluar sambil memelototi sosok laki-laki itu. Oke, aku akan bergerak sekarang. Kalian tunggu di sini. Tunggu instruksi dariku. Bisik Bian lalu keluar dari mobil, dengan pelan sekali. Setelah lelaki itu cukup jauh, Bina mengangguk patuh. Ia dan Cantika menunggu di dalam mobil, sambil menggenggam ponsel. Ketika sosok Bian sudah cukup jauh, masuk satu chat WA dari Bian, menyuruh Bina dan Cantika untuk mengikutinya dari belakang. Dalam perjalanan, Cantika tiba-tiba terhenti, padahal mereka hampir sampai di rumah yang dimasuki tersangka. Pagar berkarat, menandakan tempat ini sudah ditinggal lama pemiliknya. Ini seperti rumah kosong. Apa tidak sebaiknya kita kembali saja? Bisik Cantika, menatap lantai putih rumah itu, yang benar-benar berubah menjadi coklat dan hijau penuh lumut. Sementara Bian sudah masuk ke rumah, tidak terlihat lagi sosoknya. Tidak mungkin mereka berhenti begitu saja. Ayo masuk, kita tidak boleh berhenti di sini, kata Bina seraya mencengkeram pergelangan tangan Cantika. Tapi firasatku buruk, kita pergi saja yuk, lapor polisi. Pegangan pada tangan Cantika mengendur. Rupanya Bina merasakan perasaan yang sama. Terlihat dari mimik mukanya yang mulai gelisah. Namun Bian sudah ada di dalam. Mereka tidak mungkin meninggalkan Bian sendiri. Sebentar, aku chat Bian dulu, ucap Bina akhirnya. Akan tetapi, saat fokusnya teralihkan, seorang pria muncul dari semak-semak dan memukul kepala keduanya menggunakan balok sampai terjatuh. Dan bersambung, apakah yang akan terjadi kepada Bina dan juga Cantika? Nanti saya akan lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Jadi untuk kalian, saya mohon tetap stay di channel ini. Sampai berjumpa di part yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.